Kedudukan ibu lebih utama. Suatu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, saya ingin bertanya, siapakah yang berhak aku berbakti kepadanya?" "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya wahai Rasulullah?" "Ibumu." Mendengar jawaban yang sama dari Rasulullah, laki-laki tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah?" "Bapakmu." Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Qala ummuka. Qala summaman. Qala ummuka. Qala summaman. Qala ummuka. Qala summaman. Qala abuka. Hadis tadi menegaskan bahwa berbakti kepada ibu lebih didahulukan dibanding kepada bapak. Rasulullah sampai menyebut kata ini 3 kali, disebutkan 3 kali dalam hadis, karena pada umumnya seorang ibu mengalami 3 kali kesulitan dalam hidup. Pertama, ibu berjuang dan mengalami kepayahan saat hamil, mengandung sang buah hati selama 9 bulan. Kedua, ibu mengalami perjuangan antara hidup dan mati saat melahirkan anak-anaknya. Ketiga, ibu juga berjuang saat menyusui dan merawat anak-anaknya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu." Meski kata bapak tidak disebutkan 3 kali oleh Rasulullah SAW, tapi peran bapak sangat penting bersama dengan ibu dalam mendidik dan memberi nafkah bagi keluarganya. Dalam Islam, seorang anak diajarkan tentang berbakti kepada orang tua yang disebut birrul walidain. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa cara berbakti kepada orang tua yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari. Antara lain, bertutur kata lembut, sopan, dan patuh pada perintahnya, menjaga tutur kata saat berbicara kepadanya supaya mereka tidak sakit hati atau tersinggung. Selain tentang perkataan, kita juga menjaga kelembutan sikap kepada orang tua. Misalnya mengucap salam ketika masuk rumah. Apabila orang tua kita meminta bantuan dan kita bisa melakukannya, maka hendaklah menyegerakan perintahnya, jangan sampai menunda atau menolaknya jika tidak ada hal lain yang mendesak. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan adalah memberikan hadiah. Dengan memberikannya hadiah akan membuatnya bahagia. Hadiah yang kita berikan tidak perlu sesuatu yang mahal. Yang penting kita berusaha membahagiakan mereka. Lalu, tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Orang tua kita telah berjuang memberi kita nafkah, mendidik, dan merawat anak-anak mereka. Contoh yang bisa dilakukan untuk menghargai kerja keras mereka antara lain belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu bersikap baik. Selanjutnya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Yang dapat dilakukan antara lain adalah selalu mendoakan serta memohon ampunan. Doa anak yang soleh dapat meringankan hisab orang tua di alam kubur. Lalu, sedekah atas nama orang tua. Sedekah yang dikeluarkan seorang anak untuk salah satu atau kedua orang tuanya yang telah meninggal, maka pahalanya akan sampai kepadanya. Begitupun amal soleh yang diamalkannya, pahalanya akan sampai kepada keduanya, tanpa mengurangi pahala si anak tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah
meninggal dunia ketika Sa'ad tidak ada di rumah. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau?" Nabi SAW menjawab, "Iya." Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang kedudukan ibu lebih utama. Hikmah yang bisa dipetik: pertama, kita diperintah untuk berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, merawat anak-anaknya. Kedua, hendaknya kita patuh terhadap perintahnya. Wallahu a'lam bishawab.